Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ulangan pasal 1 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Allah. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hari ini firman Tuhan saya berjudul Allah berperang bagi kita. Saudara-saudara, perlu kita pahami, ada kalanya Allah mau kita berperang. Maksudnya apa? Allah menginginkan untuk kita bertindak, berjuang melawan musuh kita. Musuh kita bukanlah darah dan daging seperti yang Alkitab katakan. Musuh kita adalah kuasa-kuasa si jahat, penghulu-penghulu udara, atau mungkin musuh kita adalah diri kita sendiri, yaitu keinginan daging kita, nafsu kita. Bapak Ibu, ada kalanya Allah mau kita berperang melawan itu semua. Tetapi ingat, ketika Allah ingin kita berperang, Allah selalu menyertai kita. Katakan amin. Dia tidak tinggalkan kita seorang diri. Dia berikan dunamos, dia berikan kuasa atas kita untuk bisa menaklukkan musuh-musuh kita. Tetapi ada kalanya juga Alkitab berkata bahwa Allah yang berperang bagi kita. Di Ulangan pasal 1 ayat 30, di sana jelas dikatakan, saya baca kembali, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Saudara, ini yang kita rindukan, ini yang kita harapkan sebagai anak-anak Tuhan. Tidak hanya kita berperang melawan musuh kita, tetapi Allah juga mau berperang bagi anak-anaknya. Nah, pertanyaan yang esensial yang perlu kita pikirkan adalah, kenapa sih Allah mau kita sebagai orang-orang percaya berperang melawan musuh-musuh kita? Saudara, saya menulis ada 3 alasan kenapa Alkitab memberikan kita informasi, Allah memberikan kita perintah untuk hidup Kristen harus berperang. Yang pertama, saudara, karena kita punya musuh yang kejam dan sadis, yaitu iblis. Bapak Ibu, iblis, kuasa-kuasa kegelapan merusak hidup orang-orang percaya dengan sadis, dengan kejam, membuat kita menderita, membuat kita tertekan, bahkan kita hidup di bawah kutuk dosa, sehingga tidak ada kemenangan dan tidak ada keselamatan. Ini adalah sesuatu yang sadis dan kejam, dan itu yang iblis kerjakan bagi kita. Kita harus berperang karena kita punya musuh yang kejam dan sadis. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus berperang? Karena dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita melihat bagaimana bencana alam di mana-mana, terjadi musibah di mana-mana, kematian orang yang tak terduga terjadi. Saudara, dunia ini sedang menuju kehancuran. Kita harus berperang melawan dosa. Kita harus berperang melawan kejahatan. Dan kita harus melakukan kebaikan demi kebaikan yang didasarkan kepada firman Allah. Sehingga kapanpun Tuhan panggil kita, kita layak masuk dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, saudara, kenapa hidup Kristen harus berperang? Yang ketiga, karena hukum daging dan hukum roh bertentangan. Saudara, tubuh kita ini memiliki keinginan daging. Sedangkan Alkitab ajarkan kita harus taklukkan keinginan daging. Kita harus berpegang kepada hukum roh, hukum firman Allah. Kita mau taklukkan keinginan daging kita dan hidup menghasilkan buah-buah roh. Bapak Ibu, dari ketiga alasan ini jelas Alkitab firman Allah berkata, hidup Kristen harus berperang. Tetapi sekali lagi saya katakan, saudara, di awal, ketika kita berani berperang melawan musuh kita, ketika kita berperang supaya dunia ini mengalami perubahan yang lebih baik, ketika kita maju berperang karena ada hukum keinginan daging yang begitu kuat ingin merusak kita, maka percayalah Allah juga mau berperang bagi kita. Katakan amin.
Yesus yang kita sembah tidak tinggal diam. Dia mau berperang bagi kita. Ketika kamu merasa, ketika saudara-saudara merasa kekuatan musuh melebihi kekuatan kita, ketika kita merasa bahwa kita ada di batas akhir kekuatan kita, ketika kita merasa bahwa serangan si jahat begitu kuat, bahkan mungkin kita berpandangan tidak bisa dikalahkan, ingat, kita punya Allah yang siap berperang bagi kita, dan kemenangan ada di depan mata kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pagi ini jangan pernah tinggalin Tuhan. Jangan pernah takut dengan kekuatan musuh si iblis dan lain sebagainya, karena kita punya Allah di dalam Yesus Kristus yang lebih kuat, yang lebih hebat. Bahkan Alkitab dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Ada kuasa Yesus yang ajaib yang siap memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Selamat pagi keluargaku. Jangan pernah takut menjalani hari ini. Jangan pernah takut menatap hari depan. Jangan pernah takut dengan apapun yang kita rencanakan ke depan. Jangan pernah takut dengan musuh yang akan mengganggu kita. Ingat, ada Allah yang berperang bagi kita dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.